dosa derita, penuh kirang perhentian milik Kristus mata. Kasih kuat sejati patut ku memuji, hati hidup diriku semua miliknya. Kasih Yesus tolong aku saat ku dalam dosa, Dia tolongku. Kasih Yesus tolong aku saat ku dalam dunia, Dia tolongku. Dengar dan percayalah, Yesus Juru Selamat. Kurnia keselamatannya terimalah sekarang. Tiada Bapa penolongmu telah lama menunggu. Percaya tanpa ragu, kau selamat. Kasih Yesus tolong aku saat ku dalam dosa, Dia tolongku. Yesus tolong aku saat ku dalam dunia, Dia tolongku. Telah mati bagi hukum Taurat. Pembacaan Alkitab, Roma pasal 7 ayat 4 dan ayat 15 sampai dengan 19. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Roma pasal 7 adalah pasal yang sangat tidak asing bagi kita. Bukan saja saat membaca Alkitab sangat hafal, dalam pengalaman pun kita sangat hafal. Kita sering membaca Roma pasal 7. Kita juga sering mempraktikkan Roma pasal 7. Hari ini, melalui pembahasan singkat ini, Allah menghendaki saya membahas bagaimana tertolong atau terlepas dari tuntutan hukum Taurat, atau bagaimana terlepas dari diri sendiri. Orang yang bagaimana baru bisa mendapatkan pertolongan Allah.
Sebelum saya membicarakan tentang pertolongan ini dan bagaimana mendapatkan pertolongan ini, terlebih dulu saya akan menyinggung satu syarat, yaitu orang yang bagaimana baru bersyarat mendengar pembahasan tentang pertolongan ini. Saudara-saudari, meskipun pertolongan Allah disediakan untuk manusia, tetapi bukan setiap orang bisa mendapatkannya. Meskipun setiap orang bisa terlepas dari hukum Taurat, tetapi bukan setiap orang bisa mendapatkan kelepasan itu. Sebab itu, persoalan ini mutlak bukan berada di pihak Allah, melainkan mutlak berada di pihak manusia. Karena tidak semua orang mau mendapatkannya, juga tidak semua orang mau membayar harga itu. Rasul yang di dalam Roma pasal 7 pada akhirnya bisa mendapatkan pertolongan, karena ia telah memenuhi syarat itu, yaitu ada yang ia benci, juga ada yang ia maui. Hari ini, persoalan yang paling penting ialah, sekarang Anda belum mendapatkan pertolongan. Tetapi terhadap temperamen yang tidak bisa Anda kalahkan itu, dosa yang selalu membuat Anda gagal itu, hal-hal yang selalu membuat Anda jatuh itu, apakah Anda memiliki kebencian yang mendalam? Mungkin Anda berkata, berdosa itu adalah hal yang lumrah bagi orang Kristen, itu tidak bisa dihindari. Atau Anda di depan Allah merasa sangat benci terhadap pikiran Anda yang najis, perbuatan dosa Anda, temperamen yang tidak bisa Anda kalahkan, nafsu jahat yang merepotkan, dan Anda ingin terlepas darinya. Rasul dalam pasal ini tidak saja mengatakan dia mendapatkan penyelamatan, juga menyatakan bagaimana perasaan hatinya sebelum mendapatkan pertolongan. Sebelum dia mendapatkan pertolongan, dia sungguh-sungguh benci pada apa yang dia kerjakan. Dia berkata, apa yang aku kehendaki tidak aku perbuat, apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Hari ini persoalannya yang pertama ialah, apa yang Anda lakukan itu Anda senangi atau Anda benci? Kita tahu Rasul bisa mendapat pertolongan karena dia sungguh-sungguh membenci dan dengan sekuatnya memohon. Terhadap dosa yang diperbuatnya, dia sungguh tidak rela. Bahkan dia tidak bisa tahan lagi. Bagaimanapun, ia tidak bisa hidup bersama dosa-dosa itu. Ia benci begitu rupa, sampai-sampai dia berkata, aku lebih baik mati. Ia tidak bisa membiarkan perkara itu berkepanjangan lagi. Lihatlah, karena dia mempunyai tekad atau kemauan yang demikian, maka dia mendapatkan pertolongan. Saudara-saudari, hari ini apakah Anda juga mempunyai hati yang demikian dahaga? Apakah Anda merasa bahwa Anda tidak bisa menjadi orang Kristen demikian terus? Apakah Anda merasa kalau Anda belum mendapat kebebasan, masih tercengkeram oleh dosa, Anda tidak bisa hidup lagi? Apakah Anda nampak hal-hal itu sangat membencikan? Saudara-saudari, pada kesempatan ini, pembahasan yang Allah pesankan kepada saya ini hanya ditujukan kepada sekelompok orang yang ingin mendapatkan pertolongan, yang sungguh-sungguh merasa bahwa hari ini standar orang Kristennya terlalu rendah. Bukan ditujukan kepada orang yang merasa puas diri, yang merasa tetap tenang meskipun ia tinggal dalam kegagalan dosa, melainkan terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh menuntut, ingin mendapat pertolongan, tetapi tidak mendapatkan jalannya. Bukan terhadap orang yang mengira kalau marah-marah, nafsunya tergerak, ada pikiran yang najis, itu tidak mengapa. Mengira kalau gagal, asal mengaku dosa kepada Allah dan Allah mengampuni, sudahlah cukup. Kemenangan dalam Roma pasal 8 hanya dikatakan kepada orang yang mempunyai kegagalan dalam Roma pasal 7. Barang siapa tidak beroleh selamat, selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan ini. Orang-orang yang benci akan kehidupannya sekarang ini, tidak mau mempertahankan kehidupannya yang sekarang ini, barulah bisa mendapat kemenangan. Barang siapa hidup dalam kegagalan kedosaan, tetapi tidak menyadari perkara-perkara itu, sepatutnya ditolak. Selamanya tidak bisa mengalami pertolongan Allah. Ingatlah,
Setiap kali Anda mendapat pertumbuhan rohani di hadapan Allah, terlebih dulu harus didahului dengan adanya suatu perasaan tidak puas dengan keadaan yang sekarang. Semua pertumbuhan rohani berasal dari ketidakpuasan. Anda harus tertekan begitu rupa, merasakan tidak bisa terus demikian lagi, sudah sampai pada jalan buntu. Hidup ini tidak sepatutnya demikian. Kalau belum mendapatkan penyelamatan, kalau masih terbelenggu oleh diri sendiri, dunia dan dosa, itu celaka. Apa yang dikehendaki tidak dilakukan, apa yang dibenci malah dilakukan. Penghidupan yang kontradiksi ini tidak bisa dipertahankan lagi. Bagaimanapun harus ada satu jalan keluar. Kepada orang yang berada di bawah keadaan inilah baru diperlihatkan oleh Allah apa itu jalan penyelamatannya. Sebab itu, di depan Allah kita mempunyai satu keperluan yang sangat mendesak, yaitu mohon Allah memberi kasih karunia kepada kita, supaya kita tidak bisa tinggal tenang di dalam hidup yang terus berdosa dan gagal. Setiap permulaan kemenangan selalu diawali dengan perasaan bahwa kegagalan itu sungguh membencikan. Setiap orang yang akan mendapatkan pertolongan pasti tertekan begitu rupa, menganggap dirinya yang demikian ini tidak bisa dipertahankan lagi. Hanya orang yang demikian baru ada kemungkinan ditolong. Sekarang, apa yang saya berikan kepada Anda hanyalah cara. Pertolongan yang sungguh-sungguh hanya Allah yang bisa memberi. Dengan kata lain, apa yang saya berikan kepada Anda hanyalah terang. Apa yang Allah langsung berikan kepada Anda barulah wahyu. Terang tidak bisa menyelamatkan Anda, hanya wahyu yang bisa menyelamatkan. Makna terlepas dari hukum Taurat. Roma pasal 7 adalah satu pasal yang besar. Hari ini saya tidak bisa menyinggung semuanya, hanya khusus memilih satu ayat, yaitu ayat 4. Dalam ayat ini yang disinggung pertama-tama adalah, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Saudara-saudari, apakah Anda nampak bahwa Anda perlu terlepas dari hukum Taurat? Kalau saya mengatakan terlepas dari dosa, semua orang bisa mengerti, karena dosa itu benar-benar membencikan. Kita perlu terlepas dari dosa. Kalau saya mengatakan terlepas dari dunia, kita semua tahu karena dunia telah menyalibkan Tuhan Yesus, dunia sungguh jahat. Kalau saya mengatakan harus terlepas dari ego atau diri sendiri, kita semua juga tahu karena daging juga merupakan sesuatu yang sangat membencikan. Kalau saya mengatakan kita harus terlepas dari kenajisan, nafsu jahat, semua pun tahu. Tetapi di sini ada satu orang berkata, terlepas dari hukum Taurat. Mungkin Anda berpikir, menurutku, aku tidak merasa perlu terlepas darinya. Kalau Rasul berkata, harus terlepas dari diri sendiri, aku pasti menjawab, amin. Harus terlepas dari dosa najis, aku pasti menjawab, amin. Kalau dia berkata, harus terlepas dari hukum Taurat, mati terhadap hukum Taurat, aku tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Banyak orang percaya bahwa perkataan Rasul tidak salah, tetapi mereka tidak tahu mengapa demikian. Aku mengerti perkara terlepas dari dosa, terlepas dari diri sendiri, dari dunia, aku juga mengerti. Tetapi aku tidak mengerti mengapa harus terlepas dari hukum Taurat. Mengapa Rasul menyuruh kita mati bagi hukum Taurat, terlepas dari hukum Taurat? Apa sebenarnya hubungannya? Oh, benar-benar ada hubungannya. Terlepas dari hukum Taurat erat hubungannya dengan terlepas dari dunia. Terlepas dari dosa dan dari diri sendiri juga erat hubungannya dengan terlepas dari hukum Taurat. Sebab itu, ini adalah satu perkara yang sangat penting. Saudara-saudari, ada satu hal yang sangat penting, yaitu kalau setiap orang Kristen mau mendapat pertolongan atau penyelamatan, pertama-tama ia harus tahu apakah Allah menaruh harapan terhadap dirinya atau tidak. Setiap orang yang ingin mendapat pertolongan, pertama-tama harus mengetahui dirinya bagaimana, melihat dirinya ada harapan atau tidak. Anda harus melihat dengan jelas
bagaimana Anda menilai diri sendiri dan bagaimana Allah menilai diri Anda. Anda dan saya adalah orang Kristen. Kita semua milik Kristus. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Saya sungguh-sungguh takut Anda juga menempuh hidup yang gagal, berkali-kali jatuh dan lemah. Lalu, apa yang kita perbuat setiap kali setelah kita gagal? Hampir setiap orang, setiap kali ia gagal, setelah itu ia akan bertekad dan berkata kepada diri sendiri, lain kali aku harus lebih baik, tidak boleh gagal lagi. Sekali gagal membuat Anda sekali bersedih, mengeluh sendiri dan berkata, mengapa aku melakukan ini? Mengapa aku selalu gagal? Aku seorang beriman, tidak seharusnya tidak baik seperti ini. Sungguh-sungguh kasihan. Demikianlah Anda sangat sedih. Hampir setiap orang setelah ia gagal ada dua kesudahan. Pertama, bertekad berbuat lebih baik di kemudian hari. Kedua, melihat diri sendiri lalu bersedih hati dan mengeluh. Mengapa demikian buruk atau bejat yang aku perbuat? Inilah yang kita hadapi. Seringkali begitu gagal, kita dengan sedih hati berkata, mengapa aku bisa demikian hina? Lain kali, bagaimanapun tidak boleh demikian lagi. Ya Tuhan, tolonglah aku. Pengalaman demikian ini sama dengan pengalaman dalam Roma pasal 7. Kesedihan yang satu belum habis, datang kesedihan yang lain lagi. Sekali bertekad belum tercapai, harus bertekad untuk yang kedua kali. Sekali demi sekali, terus demikian, tetap tidak bisa berbuat baik. Inilah keadaan kita. Di manakah sebab musababnya? Karena Anda belum terlepas dari hukum Taurat, belum nampak apa itu hukum Taurat, apa itu tertolong dari hukum Taurat. Kalau Anda ingin mengerti apa yang dimaksud dengan terlepas dari hukum Taurat, Anda harus mengerti apa hubungan hukum Taurat dengan Anda. Hukum Taurat adalah tuntutan Allah terhadap daging Anda. Hukum Taurat adalah Allah berkata kepada Anda, tidak boleh berbuat ini atau harus berbuat itu. Allah menuntut Anda berbuat atau tidak berbuat. Allah melarang Anda atau memerintah Anda. Jadi, hukum Taurat adalah tuntutan Allah terhadap orang-orang yang di dalam Adam. Semua perintah yang Allah berikan kepada orang yang di dalam Adam yang menghendaki orang berbuat ini atau tidak berbuat itu. Tujuan tindakan Allah ini adalah untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kebobrokan daging sudah tidak tertolong lagi. Sebab itu, ingatlah, Allah bisa menaruh kita di bawah hukum Taurat. Kita di dalam Adam juga bisa meletakkan diri kita ke bawah hukum Taurat untuk mencari perkenan Allah. Artinya, Anda sendiri menetapkan peraturan untuk Anda pelihara. Harus berbuat ini, tidak boleh berbuat itu. Selain perintah yang Allah berikan kepada Anda sendiri mungkin juga membuat banyak hukum yang harus Anda lakukan, yang seketat Allah. Sebab itu, di satu pihak, Allah menuntut Anda, di pihak lain, Anda menuntut diri Anda sendiri. Pendek kata, tidak ada satupun yang terluput dari akibat dari diabetes. Bahaya, orang selalu beranggapan diabetes itu miliknya orang kaya. Yang kedua, miliknya orang tua. Yang ketiga, kalau ada turunan. Sekarang, tidak ada turunan juga kena. Walaupun tidak kaya, tapi sukanya makan sembarangan. Cara hidupnya amburadul, kena gula. Ya, banyak orang, ya, dia tidak ada turunan, tapi makannya ngemil bolak-balik. Mereka tidak makan manis, tapi tiap hari cari karbo, cari lemak-lemak yang banyak santan, banyak gorengan, kalori besar. Apa yang terjadi? Perutnya mulai gendut. Ketika perut mulai gendut, banyak lemak di dalam perut, itu menghalangi kerja insulin. Terjadilah diabetes. Jadi sekarang diabetes bisa kena semua orang. Ya, semua bisa kena. Dari kepala sampai kaki, semua bisa kena komplikasi. Hati-hati. Diabetes tidak main-main. Komplikasi akan timbul sesudah sekian tahun kena diabetes. Gara-gara tidak dikendalikan dengan baik. Pembuluh darah kita rusak,
maka nyumbat di sana kena stroke, nyumbat di sini kena jantung, nyumbat di mata pembuluh darah kena katarak, kena retinopati, kena glaukom, nanti rongga mulut penuh dengan infeksi, gigi tanggal, gusi tidak rata dan sebagainya, infeksi berulang-ulang, ya mulut berbau. Ayo, perutnya lagi, lambung tidak baik, asam lambung banyak, kembung, BAB susah, kadang-kadang bisa diare, ya pencernaan tidak teratur, ya kemudian apalagi liver kena, kemudian kena batu empedu, nah ginjal kena, rusak, bocor ginjalnya, dan akhirnya jadi cuci darah, apalagi semua bisa kena, kaki, luka, jadi infeksi, menghitam, potong kaki, impoten, apalagi sendi-sendi sakit semua, linu-linu semua, gatal seluruh tubuh, rambut rontok dan sebagainya.